Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku akan bikin risol tanpa telur. Untuk kulitnya ini nggak gampang sobek dan juga nggak gampang bocor. Pokoknya ini lentur banget, mudah untuk dibuatnya. Di sini aku buat risol pizza, rasanya enak dan pasti teman-teman suka. Buat ide jualan juga bisa. Sebelum lanjut ke tutorial pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan isiannya terlebih dahulu. Di sini aku punya 2 bungkus saus spaghetti. Di sini aku pakai yang merek Del Monte ya, teman-teman. Dan ini aku pakai ukuran yang 250 gram. Jadi aku pakai 2 bungkus. Kemudian ada 1 sendok makan daun oregano, 2 sendok makan tepung terigu, 1 buah bawang bombay, dan 1 sendok makan margarin. Untuk seasoningnya ini ada garam, gula, dan juga lada bubuk. Kemudian di sini ada kornet. Aku pakai setengah bungkus aja karena ini yang ukuran besar. Langsung aja ini akan kita masak. Di sini aku masak menggunakan margarin untuk minyaknya ya teman-teman, supaya nanti baunya itu lebih harum. Kemudian kita tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Lalu masukkan kornetnya, ini aku pakai setengah aja, dimasak sampai matang dan warnanya tuh agak sedikit kecoklatan. Kalau udah masukkan bumbu seasoningnya itu garam, gula, dan juga lada. Lalu masukkan spaghetti sausnya, ini masak dulu sampai setengah menyusut. Lanjut masukkan daun oreganonya. Lalu di sini aku pakai lada bubuk hitam ya. Kalau teman-teman gak ada lada bubuk bisa di skip aja. Lalu masukkan, kalau udah mengental, masukkan tepung terigu yang udah dilarutkan dengan air. Jadi pastikan tepung terigunya itu benar-benar larut menggunakan air ya. Kemudian ini dimasak sampai benar-benar mengental. Setelah sudah mengental seperti ini, bisa angkat dan pindahkan ke dalam mangkuk. Kemudian kita akan membuat kulit risolnya. Masukkan tepung terigu, di sini aku pakai 500 gram tepung terigu yang curah ya teman-teman. Kemudian aku pakai tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Lalu masukkan garam dan juga lada bubuk, ini sesuai selera. Kemudian masukkan air santan, ini aku pakai 1200 ml santan. Untuk santannya ini aku masak terlebih dahulu dan ini posisinya hangat ya teman-teman. Jadi pastikan jangan panas ketika dituang. Dan untuk memasukkannya juga sedikit demi sedikit, jadi jangan sampai semua dulu. Ini aku masukin bertahap sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar habis. Nah, kalau udah semua dimasukkan, ini sampai diaduk tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kemudian ini akan kita saring adonannya. Tujuannya tuh supaya tidak banyak yang bergerindil, karena ini tuh banyak bener yang bergerindil ya teman-teman. Jadi pastikan disaring supaya teksturnya lebih halus. Setelah sudah disaring, ini akan kita diamkan dulu selama 30 menit supaya adonannya itu lebih lentur ya. Kemudian kita akan membuat krim kejunya atau krim susunya. Di sini aku pakai setengah bungkus keju parut. Teman-teman boleh pakai 1 kotak atau kurang dari setengah kotak juga nggak masalah. Kemudian ada tepung maizena, lalu ada margarin dan juga aku pakai susu UHT. Ini aku pakai susu UHT sekitar 400 ml. Kemudian ini akan kita masak. Pertama kita masak susu UHT-nya terlebih dahulu, kemudian masukkan keju parutnya. Ini akan kita masak sambil terus diaduk seperti ini. Nah, di sini aku juga tambahkan sedikit garam, lalu masukkan larutan tepungnya. Ini aku larutin dengan air ya teman-teman, supaya biar nggak menggumpal tepungnya, jadi dilarutkan menggunakan air. Nah, kalau udah ini diaduk cepat seperti ini sampai mengental. Setelah sudah mendidih, kemudian masukkan margarinnya. Di sini aku masukkan setelah mendidih ya teman-teman, jadi dimatikan aja kompornya kalau udah mendidih. Nah, supaya enak di sini aku tambahkan susu kental manis, ini opsional aja, ini supaya lebih enak ya teman-teman. Dan kalau udah matang ini bisa langsung dipindahkan aja ke dalam mangkuk. Setelah dipindahkan ke dalam mangkuk, ini akan kita tutup dengan plastik wrap atau pakai plastik apa aja supaya bagian atasnya itu tidak kering ya.
Setelah adonannya didiamkan selama 30 menit dan ini akan kita kasih minyak goreng. Ini aku pakai 50 ml minyak goreng ya teman-teman. Ini dimasukkan minyak gorengnya setelah didiamkan selama 30 menit dan ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata, ini akan kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku akan siapkan tepung panir. Di sini aku pakai 500 gram tepung panir ya teman-teman. Kalau teman-teman mau di blender juga boleh, lebih halus ya. Tapi di sini aku nggak di blender ya teman-teman. Selanjutnya kita akan siapkan teflon. Di sini teflonnya aku kasih minyak goreng dan dielap dengan tisu seperti ini. Supaya tujuannya tuh tidak terlalu kayak goreng gitu, jadi dielap pakai tisu. Nah kalau udah ini diangkat aja untuk teflonnya kalau udah panas. Kemudian ambil aja satu centong, ini diratakan seperti ini, pastikan diratakannya cepat ya teman-teman. Dan lanjut ini dimasak sampai bagian pinggirannya itu mengering. Nah, kalau bagian pinggirannya itu udah mengering seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Langsung bisa kita taruhkan aja di wadah dan akan kita cetak kembali. Kalau misalnya bagian tengahnya itu ada yang sedikit kering, teman-teman bisa elap lagi menggunakan tisu. Di sini juga untuk adonannya jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Pastikan pas ya teman-teman. Kalau ada yang bolong-bolong bisa aja langsung ditambal ya. Untuk teflonnya aku pakai yang diameter 20 cm ya teman-teman. Nah ini dia hasil dari kulit risolnya udah jadi semua. Ini benar-benar lentur banget loh teman-teman. Dan ini tuh nggak gampang sobek. Kalau teman-teman isi juga nggak sobek ya teman-teman. Walaupun tanpa telur ini beneran lentur banget, anti sobek. Pokoknya teman-teman wajib cobain untuk kulit risol yang tanpa telur ya. Walaupun diremas-remas juga ini nggak gampang sobek ya. Dan lanjut aja, ini akan kita isi dengan isiannya. Di sini untuk isiannya jangan terlalu penuh, pastikan dia tuh pas dan sesuai dengan lingkaran dari kulit risolnya. Dan di sini aku isi seperti ini aja, lalu dilipat-lipat kayak gini aja dilipatnya. Kalau teman-teman mau pakai perekat juga boleh. Di sini aku pakai perekat sedikit aja. Dan ini dia hasilnya, jadi mulus kayak gini. Dan untuk isian dalamnya ini aku pakai yang bagian mulusnya ya teman-teman. Jadi bagian luarnya itu biarin aja yang jelek atau yang kasar. Jadi bagian halusnya itu ditaruh di bagian dalam supaya tidak cepat pecah. Nah ini dia hasil dari kulit risolnya udah jadi. Ini akan langsung kita beri dengan tepung panir. Di sini aku mau kasih tunjukin ke teman-teman, aku pakai putih telur dan juga pakai tepung terigu. Dan di sini karena stok ada putih telur sedikit, jadi aku akan coba dengan menggunakan putih telur ya teman-teman. Nah ini ada aku celupkan, kemudian di sini aku baluri dengan tepung panir dan ternyata ini nggak sesuai sama ekspektasi aku. Menggunakan putih telur malah menjadi rontok seperti ini, dia tuh nggak menempel, jadi kayak menggumpal gitu ya teman-teman, jadi luntur gitu. Jadi aku putuskan aku pakai tepung. Ini aku pakai larutan tepung ya, jadi dia supaya merekat dengan bagus aku menggunakan tepung terigu. Nah di sini aku cuma mau nunjukin ya teman-teman, kalau pakai putih telur itu bakalan jelek untuk balurannya, jadi lebih baik teman-teman pakai tepung terigu. Nah ini dia hasilnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau lebih merekat menggunakan tepung terigu daripada pakai putih telur. Setelah semua sudah dibaluri dengan tepung panir, ini bisa ditaruh di wadah tupperware dan jangan lupa ditutup. Bisa disimpan di kulkas atau di freezer ya teman-teman. Dan di sini langsung aku goreng aja. Teman-teman bisa masukin di freezer dulu sebentar, cukup 30 menit supaya tepung panirnya itu lebih kokoh. Selanjutnya ini akan kita goreng sampai warnanya tuh kecoklatan atau golden brown. Nah kalau warnanya udah kecoklatan, ini bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat ide jualan, bisa diwadahkan mika seperti ini belum digoreng ya teman-teman. Untuk 5 piece ini aku jual 15.000, jadi per piece-nya itu 3.000-an ya. Bisa berbeda dari masing-masing daerah, disesuaikan aja dengan budget dan kota masing-masing. Nah sekarang kita akan melihat bagian dalamnya. Ini kelihatan banget ini lumer, dan bagian dalamnya itu full penuh dan isiannya juga beneran enak banget.
Menurutku ini rasanya nggak kaleng-kaleng, teman-teman bisa cobain karena rasanya beneran enak dan dalamnya itu beneran lumer banget loh, karena rasanya tuh ngeju banget apalagi ada saus spaghettinya. Untuk rasanya ini beneran enak, nggak kalah enak sama risol mayo. Pokoknya ini recommended kalau teman-teman mau jualan. Cukup sekian tutorial pembuatan risol pizzanya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.